Lupakan dulu semua yang pernah Anda pelajari tentang grafik harga. Kita akan masuk langsung ke ruang mesinnya, pasar. Sebuah medan perang tak terlihat yang sekarang sepenuhnya dikuasai oleh algoritma. Kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin agak nyelekit ya. Semua metode analisis grafik yang kita andalkan itu, semua pola-pola cantik itu, sebenarnya udah usang. Kenapa? Simple, karena pasar itu udah bukan lagi permainan antar manusia. Nah, disinilah inti masalahnya. Pola-pola yang kita pelajari dari buku itu sekarang justru jadi target empuk. Apa yang kita lihat sebagai sinyal beli, buat mesin-mesin itu hanyalah peta harta karun yang menunjuk langsung ke kolam likuiditas. Dan tebak apa isi kolam itu? Yap, isinya adalah stop loss kita semua, uang kita. Oke, di bagian pertama ini kita akan bongkar habis-habisan soal pola grafik ini. Gimana ceritanya sinyal yang dulu kita percaya sekarang malah jadi sebuah jebakan? Persis seperti yang dikatakan kutipan ini kan? Trader profesional itu udah nggak lagi ngeliatin bentuk-bentuk di layar. Mereka tuh ngeliat apa yang ada di baliknya, data mentahnya, mesin yang bener-bener ngegerakin harga. Intinya, mereka ngeliat apa yang sengaja disembunyiin sama grafik biasa. Jadi, kenapa sih pola-pola ini jadi nggak relevan? Pertama, ya karena pola itu berasumsi pasar isinya cuma manusia dengan psikologinya. Padahal, sekarang arenanya itu mesin lawan mesin. Algoritma sengaja diprogram buat ngenalin pola kita, lalu mengeksploitasinya. Sinyal breakout yang kita tunggu-tunggu, buat mereka itu cuma undangan buat panen likuiditas. Bedanya tuh jauh banget. Cara lama itu ibaratnya nyetir mobil, tapi lihatnya ke kaca spion terus. Kita cuma bereaksi sama apa yang udah kejadian. Nah, kalau order flow, ini proaktif. Kita baca niat pasar secara real time. Kita berhenti ngeliatin efeknya, yaitu harga, dan mulai fokus sama penyebabnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke ruang mesinnya pasar, yaitu order flow. Ini dia penyebab dibalik setiap tik pergerakan harga. Simpelnya gini. Analisis kali order flow itu kayak kita nonton pertandingan tinju antara pembeli dan penjual, tapi secara live, detik per detik. Kita nggak lagi nebak-nebak dari bayangannya, tapi kita lihat data mentahnya buat tahu siapa yang lagi nonjok lebih kencang saat ini juga. Nah, ini penting banget buat dibedain. Coba bayangin likuiditas itu kayak tembok bata yang diem aja di order book. Itu potensi support atau resistance. Sementara volume itu adalah palu godam yang lagi diayunkan buat ngehancurin tembok itu. Jadi, kita harus bisa bedain mana yang cuma tembok dan mana yang palu beneran. Pertanyaannya sekarang, emang semua data pasar itu sama kualitasnya? Jawabannya, jelas enggak. Kualitas analisis kita itu bergantung banget sama kualitas data yang kita dapat. Dan disinilah bedanya kelihatan jelas. Data MVP yang biasa kita dapat itu cuma nunjukin total order di satu level harga. Udah gitu aja. Tapi data MBO yang dipakai para pro itu nunjukin setiap order satu persatu. Ini bedanya kayak lihat tembok dari jauh sama lihat dari deket banget. Kita bisa tahu tembok itu dibangun dari satu batu raksasa punya institusi atau dari ribuan kerikil punya trader retail. Nah, detail sekecil itu yang jadi keunggulannya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bedah order book pakai alat utamanya para pro, Depth of Market atau sering disebut DOM. DOM ini ibaratnya jendela kita buat ngintip langsung ke order book bursa secara live. Ini bukan grafik ya, ini bener-bener daftar antrian order beli dan jual yang lagi nunggu. Disinilah kita bisa lihat pertarungan yang sesungguhnya tanpa filter sama sekali. Dan kalau kita lihat, platform profesional buat ini aja macam-macam. Ada Jigsaw yang fokus buat scalping, ada Sierra Chart buat yang butuh presisi tingkat dewa, ada ATS yang khusus buat ngelacak jejak institusi. Ini nunjukin kalau dunia order flow itu dalam banget, bukan cuma satu alat buat semua. Dan di DOM inilah kita bisa lihat permainan kotornya. Kita bisa lihat taktik manipulasi pasar kayak spoofing, order gede palsu yang tiba-tiba muncul terus hilang, atau iceberg order yang nyembunyin ukuran order aslinya, atau saat likuiditas tiba-tiba ditarik. Nah, ini semua adalah jejak kakinya para pemain kakap. Tapi ngelihat data mentah doang kan pusing juga. Makanya, sekarang kita coba visualisasikan volume ini pakai dua alat canggih, footprint charts dan volume profile. Bedainnya gini aja, volume profile itu kayak peta statis yang nunjukin di mana aja pasar paling sering nongkrong di masa lalu. Nah, kalau footprint chart itu kayak mikroskop. Kita bisa zoom in ke dalam tiap candle buat lihat siapa yang lagi menang perang, pembeli atau penjual. Detik ini juga.
Dengan footprint chart, kita bisa ngebedah isi setiap candle. Kita bisa lihat delta, yaitu siapa yang lebih agresif. Kita bisa lihat POC, level harga paling ramai di dalam candle itu. Tapi yang paling krusial, kita bisa lihat imbalance. Itu loh momen ketika salah satu sisi, entah pembeli atau penjual, benar-benar dominan. Itulah tanda paling jelas ada gajah masuk ke pasar. Gampangnya, delta itu ngukur tingkat keagresifan, bukan cuma soal berapa banyak volume, tapi siapa yang lebih ngebet ngejar harga. Kalau deltanya positif, artinya pembeli lagi beringas, rela bayar lebih mahal. Ini indikator sentimen pasar real time yang kuat banget. Oke, alat-alatnya udah kita pegang semua nih. Sekarang bagian paling penting, gimana cara ngerangkai ini semua jadi sebuah keunggulan buat kita sebagai trader? Yuk, kita bangun kerangka kerjanya. Ingat, pasar itu pada dasarnya cuma lelang dua arah, bukan pelajaran geometri. Ini filosofi intinya. Jadi, berhentilah nyari-nyari bentuk segitiga atau kepala bahu, dan mulailah pahami gimana mekanika lelang ini benar-benar bekerja. Nah, ini dia kerangka kerja yang dipakai para pro. SIE. Sinyal, integrasi, eksekusi. Pertama, cari sinyal dari order flow. Misalnya ada absorpsi besar atau delta yang aneh. Kedua, integrasikan sinyal itu dengan konteks pasar yang lebih gede, misalnya lihat level penting di volume profile. Terakhir, baru eksekusi dengan presisi pakai DOM. Runtut dan jelas. Jadi, aturan mainnya sekarang udah beda. Trader retail masih sibuk ngeliatin pola. Institusi fokus ngawasin di mana likuiditas ngumpul. Dan algoritma, mereka cuma peduli satu hal, di mana imbalance berikutnya bakal terjadi. Karena disitulah harga akan dipaksa bergerak. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Besok pas kalian buka chart lagi, apa yang akan kalian lihat? Cuma sekedar garis naik turun, atau kalian bakal lihat apa yang ada di baliknya? Kumpulan order, niat pasar, dan target likuiditas yang tersembunyi. Nah, itulah bedanya antara melihat bayangan dan melihat kenyataan yang sesungguhnya.